Selamat pagi semua para sahabat, tetap waras berpikir untuk bangsa. Tidak lama lagi akan ramai kembali PPHN, pokok-pokok daripada haluan negara yang dulu diusulkan oleh MPR sebagai rebranding dari GBHN untuk masuk ke dalam skema konstitusi kita melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tampaknya itu tidak bisa berjalan dengan berbagai macam reasoning. Baik masyarakat maupun konfigurasi partai yang ada di parlemen tidak sepakat, tidak menghendaki adanya amandemen. Nah, para sahabat semua, sekarang skemanya adalah dengan menggunakan ketetapan MPR untuk menetapkan PPHN. Tetapi ada hal yang cukup signifikan saya kira. Pertama, apakah ketetapan MPR itu bisa mengikat kepada seluruh organ negara? Dan yang kedua, bagaimana konsekuensinya jika organ negara tidak melaksanakan PPHN? Nah, kita akan lihat bahwa ketetapan MPR saat ini tidak lagi bisa mengatur. Kenapa tidak bisa mengatur? TAP MPR itu hanya bisa menetapkan karena kedudukan MPR sekarang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara yang bisa mendistribusikan kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh rakyat. Dan sekarang kita tidak lagi menggunakan pembagian kekuasaan, tetapi menggunakan pemisahan kekuasaan. Kewenangan GBHN-nya sudah tidak ada, kewenangan pemilihan presiden wakil presiden juga tidak ada. Maka kemudian ketetapan MPR ini sekarang hanya bisa menjadi keputusan yang bersifat internal, tidak lagi bisa mengikat umum seperti dulu sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Para sahabat, ada pertanyaan yang menarik. Apakah ketika ketetapan MPR ada di dalam pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu berarti dia mengikat secara umum? Nah, kita harus melihatnya secara sistematis. Jadi, sesungguhnya kalau kita bicara tentang kedudukan ketetapan MPR, maka harus dilihat dari mulai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Karena di dalam pasal 1, aturan tambahan, sesungguhnya MPR diberikan kewenangan untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan produk hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR, yang kemudian melahirkan yang namanya TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang disidangkan dalam sidang MPR pada tahun 2003. Nah, para sahabat semua, membaca pasal 7 sebaiknya juga diikuti dengan membaca penjelasannya. Satu napas, nggak boleh dipisah. Meskipun pasal 7 Undang-Undang 12 2011 meletakkan ketetapan MPR di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas Undang-Undang, tetapi sesungguhnya menurut penjelasannya, ini hanya penegasan saja sifatnya, tidak berarti bahwa ketetapan MPR itu kembali menjadi bisa mengatur secara umum. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau kita membaca penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketetapan MPR tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003, khususnya pasal 2 dan pasal 4. Pasal 2 itu apa sih? Nah, pasal 2 TAP MPR 1 2003 itu mengatakan ada 3 TAP MPR. Yang pertama adalah TAP MPR nomor 15 tahun 66 terkait dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia. Yang kedua adalah TAP MPR nomor 16 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Dan yang ketiga ada TAP MPR nomor 5 tentang penentuan pendapat di Timur Timur. Nah, itu yang maksudnya berlaku. Dia hanya penegasan saja. Yang kedua, pasal 4-nya TAP MPR nomor 1 2003 itu mengatakan bahwa ketetapan MPR dan ketetapan MPR masih tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang. Nah, itu ada 11 tuh ketetapan MPR di sana. Nah, sehingga sebetulnya ketetapan MPR yang dimaksud di dalam pasal 7 Undang-Undang 12 2011 bukan berarti bisa mengikat secara umum. Itu hanya penegasan saja. Dan dalam TAP MPR nomor 1 2003 juga banyak ketetapan MPR yang dicabut pada intinya. Gitu. Sehingga kalau misalnya PPHN itu dirumuskan melalui ketetapan MPR, para sahabat, maka ketetapan MPR itu tidak bisa mengikat dan berlaku untuk seluruh organ negara. Kecuali ini kemudian menjadi sebuah konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan gitu ya. Nah, ini saya kira satu hal yang cukup menarik besok perdebatannya. Dan yang ketiga sebetulnya usulannya adalah apakah sebaiknya tidak dengan undang-undang saja PPHN itu. Nah, saya lebih sepakat sebenarnya dengan undang-undang. Kenapa? Karena kalau dengan undang-undang sehingga PPHN itu tinggal dimasukkan saja skemanya ke dalam perubahan undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Tinggal di amandemen saja atau tinggal diubah saja atau bisa diganti dengan kepentingan-kepentingan kebangsaan yang dimaksud dalam PPHN. Demikian para sahabat, mari kita bersama-sama waras berpikir untuk bangsa. Selalu sehat dan salam kreasi.